Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Masyarul muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita, terutama pada hari ini kita bisa laksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, kemudian kita duduk sejenak mendengarkan perjalanan Rasulullah SAW dalam mengemban risalah. Mudah-mudahan ini sebagai cara kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa mencintai Rasulullah, tentu dia harus mengenalnya, pribadinya, kemudian perjalanan sirahnya, syariat yang diturunkan oleh Allah lewat beliau. Dengan begitu, mudah-mudahan kita termasuk hamba yang mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, kita sekarang memasuki turunnya ayat per ayat sambil diselingi apa dakwah Rasulullah pada masa-masa awal di Mekah. Nah, turunnya ayat Al-Quran bisa disebut susunannya tartibun nuzul. Kalau yang kita pegang itu tartibul mushaf. Mushaf, berdasarkan mushaf. Surat pertama Al-Fatihah, surat kedua Al-Baqarah. Padahal Al-Baqarah itu bukanlah surat yang kedua yang turun. Bahkan jauh setelah Nabi di Madinah turunnya. Surat yang kedua apa? Berdasarkan keterangan hadis, surat surat Nun. Surat Muddatsir turun di sela-sela itu. Surat Nun juga banyak ayatnya, tapi yang turun kepada beliau surat Nun itu surat Al-Qalam sampai 9 ayat. Surat Mujamil tidak lengkap sampai 11 ayat. Nah, tartibul mushaf, susunan Al-Quran berdasarkan yang sudah jadi, itu peletakannya ke 1, kedua, ketiga surat apa saja, itu berdasarkan Allah lewat malaikat Jibril. Nah, tartibun nuzul, ada ulama yang membuat susunan ayat-ayat berdasarkan tartib nuzul, berdasarkan kronologis turunnya ayat-ayat. Tapi semuanya berkomentar akan sulit mendapatkan tartibun nuzul. Sulitnya bukan karena tidak didapatkan keterangannya berdasarkan riwayat-riwayat,
Yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa? Karena bukan karena tidak didapatkan riwayat-riwayat, karena surat yang turun itu berpencar. Kadang-kadang surat ini tidak belum tuntas, turun surat yang lain. Ya, surat ini turun, nanti turun lagi. Nah, sehingga mesti kalau mau disusun berdasarkan tertib akan ada lompatan. Misalnya surat Al-Alaq pertama kan 1-5. Ayat ke-6 sampai berikutnya berapa? Kapan turunnya? Nah, itu yang sulitnya. Bahkan Rasulullah memang tidak disuruh menyusun Al-Quran berdasarkan tartibun nuzul, berdasarkan mushaf yang kita baca sekarang, dari Al-Fatihah sampai terakhir surat An-Nas. Nah, begitu komentar pertama. Termasuk yang kita bahas kemarin, surat Al-Fatihah. Riwayatnya banyak macam-macam tuh. Ada yang mengatakan turun di Mekah, ada yang mengatakan turun di Madinah, ada yang mengatakan turun 2 kali di Mekah dan di Madinah. Menertibkan berdasarkan turunnya ayat-ayat Al-Quran atau surat-surat Al-Quran, kata para ulama mendapat kesulitan. Apalagi bila dikatakan seluruh surat turun. Misalnya Al-Baqarah 280 ayat. Dikatakan turun, yaitu enggak mungkin. Karena tidak sekaligus Al-Baqarah turun. Bahkan ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah ya tentang hutang piutang itu terakhir turun ayat 282. Nah, bersamaan itu ada juga surat yang terakhir, ayat yang terakhir surat Al-Imran ya, yang mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya. Nah, singkat kata, menjadikan tartibun nuzul akurat secara susunan ayat-ayatnya itu para ulama mendapatkan kesulitan. Nah, dengan kita mempelajari siro, membaca siro, paling tidak kita mendapatkan gambaran yang utuh, mudah-mudahan utuh, bagaimana turun ayat per ayat. Sebab kadang-kadang ayat turun dari Allah menjawab pertanyaan atau situasi yang sedang terjadi, atau sama sekali tidak ada sebabnya. Sebab turunnya tidak ada, turun aja kepada Nabi SAW. Nah, yang ini lebih banyak, ya. Karena surat yang turun berdasarkan pertanyaan sahabat atau menjawab peristiwa yang tidak terjadi, tidak seluruhnya ayat begitu. Kadang-kadang surat, paling tidak untuk di dalam diri Nabi ada perasaan yang menyebabkan Allah menurunkan ayat-ayatnya. Bagi kita umatnya, tentunya menyikapi berdasarkan tartibul mushaf yang sudah kita ada sekarang di tangan kita. Yang mudah-mudahan kita bisa memaklumi. Nah, kemarin kita bahas surah Al-Fatihah. Pendapat yang lebih kuat, Al-Fatihah turunnya di Mekah, mendahului surat Iqra, ya, dengan tidak menafikan bahwa Iqra surat per ayat pertama yang turun. Sedangkan Al-Fatihah sebagai pembukaan Al-Quran. Namanya pembukaan tentunya sebelum Nabi mendapat wahyu yang lain, Al-Fatihah sudah dapat turun duluan. Nah, riwayat itu kita mengatakan ulama Al-Fatihah turun sebagai pembukaan dengan tidak menafikan surat Al-Alaq 1-5 sebagai
ayat pertama yang turun. Begitu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika dia bertemu dengan Nabi Muhammad dalam keadaan ketakutan, kemudian bertanya sama Siti Khadijah, kenapa? Diceritakan oleh Khadijah dapat didatangi orang yang tidak dikenal. Kemudian Abu Bakar memegang tangan Rasulullah SAW. Singkat cerita kemudian mengajak ketemu dengan Waraqah bin Naufal. Nah, disitulah turunnya surat Al-Fatihah berdasarkan hadis riwayat Abi Syaibah Abu Nu'aim Al-Baihaqi. Itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang kita yang kedua, turunnya Al-Qalam. Surat Al-Qalam. Berdasarkan riwayat yang ditulis Abu Daris dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu. Ibnu Abbas itu paman Nabi yang terkenal sebagai ahli tafsir. Bahkan didoakan oleh Nabi SAW untuk menguasai tafsir. Tafsir Ibnu Abbas ada nggak sekarang? Tidak ada. Menjadi utuh sebagai sebuah buku tafsir tidak ditemukan. Nah, paling-paling dikutip oleh Ibnu Katsir, ahli tafsir yang lain. Ini menurut tafsir Ibnu Abbas. Tapi kitab secara keseluruhan menerangkan tentang ini tafsir Ibnu Abbas tidak ada. Kalau ada buku yang mengatakan ini tafsir Ibnu Abbas, barangkali itu hanyalah kemungkinan didapatkan oleh orang mengambil sana sini, tapi sebagai asli dari Ibnu Abbas itu tidak. Ya, kita tahu sendiri pada saat Nabi menjadi Rasul, tidak semuanya orang pandai membaca dan menulis, sehingga semangat menuliskan apa yang didapat dari Nabi setelah Nabi tidak ada untuk tafsir dan hadis. Adapun Quran itu dipelihara oleh Allah, karena Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran ini dan kami pula yang menjaganya. Tapi tafsirnya tidak. Nah, baru setelah Nabi wafat, barulah umat Islam, para sahabat gencar menuliskan hadis, termasuk menuliskan buku-buku tafsir. Nah, berdasarkan riwayat Ibnu Daris dari Ibnu Abbas radhiyallahu, permulaan Al-Quran yang diturunkan adalah Al-Alaq, kemudian surat Nun, kemudian Al-Muzammil, kemudian Al-Mudaththir. Nah, kemarin kita katakan setelah Nabi dapat 5 ayat dari surat Al-Alaq, 3 tahun tidak turun-turun. Kemudian turun Al-Mudaththir. Kita katakan begitu. Tapi Al-Mudaththir itu kita jelaskan sebagai Rasulullah dinubuatkan sebagai Rasul. Tapi ayat-ayat setelah 3 tahun sebelum Al-Mudaththir, berdasarkan riwayat ini Ibnu Daris, ada yang lain yaitu surat Al-Qalam, kemudian surat Al-Muzammil, baru surat Al-Mudaththir. Jadi surat Al-Qalam itu diturunkan di Mekah sesudah 5 ayat surat Al-Alaq. An-Nawas dan Ibnu Murdawai dan Al-Baihaqi juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas seperti itu. Nah, ini versinya yang dari Ibnu Abbas. Tetapi yang diturunkan itu hanya beberapa ayat dari permulaan saja, tidak seluruhnya. Surat Nun atau surat Al-Qalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa innaka la'ajrun ghairu mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'adzim
fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinu. 9 ayat. Ya, 9 ayat. Ayat selebihnya kapan? Nah, itu yang tidak secara riwayat yang pasti, walhasil diturunkan setelah ini. Tapi yang kita butuhkan adalah ketika surat-surat yang awal-awal ini turun kepada Nabi, itu diperlukan oleh umat ini bagaimana Allah membimbing Nabi. Sebab langkah dakwah yang Nabi lakukan dalam awal-awalnya Nabi berat hati, bahkan sampai putus asa. Nah, Allah menurunkan ayat-ayat yang pertama ini menguatkan Nabi. Seperti surat Al-Qalam ini. Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis. Berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad sekali-sekali bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi seperti yang agung. Maka kelak kami akan melihat dan mereka pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dia pula yang mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak kepadamu pula. Al-Qalam ayat 1-9. Nah, ini kita memahami sebagai penguatan kepada diri Nabi SAW. Sebab Nabi ketika ini ada suara-suara Nabi dapat wahyu, masyarakat menganggapnya Nabi gila. Sehingga diturunkan ayat ini. Ayat tersebut mengandung keterangan sebagai berikut ringkasnya. 1. Tuhan bersumpah dengan pena dan apa yang tertulis. Pena. Sampai sekarang pena tetap eksis. Sekalipun sudah ada komputer. Komputer kan nulis komputer nggak pakai pena. Tapi pena tetap dibutuhkan. Ya. Jenis makhluk ini yaitu pena yang dipergunakan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala mengandung kepentingan yang besar bagi segenap manusia. Terutama para pengikut Nabi Muhammad SAW. Nah, bayangkan pena dan apa yang ditulis dengannya, maksudnya umatnya disuruh pandai. Sementara Nabi umi. Nah, itu mengandung hikmah yang dalam. Sebab itu pena dan apa-apa yang ditulis dengan pena itu hendaklah diperhatikan kepentingannya oleh setiap pengikut Nabi Muhammad SAW. Maka belajar pasti dengan pena, nulis-menulis, salah tulis-menulis, merupakan kewajiban. Yang pertama Allah ciptakan adalah pena. Ketika makhluk yang pertama apa diciptakan Allah sebelum yang lain ada, Allah sendirian. Kan mulai dia menciptakan makhluk. Makhluk yang pertama diciptakan apa? Pena.
untuk menulis takdir. Nah, takdir ditulis oleh 50.000 tahun sebelum diciptakannya makhluk ini. Yang pertama makhluk adalah langit, kemudian bumi. Nah, 50.000 tahun takdir. Nah, termasuk kita hadir di sini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu. Sudah ditulis 50.000 tahun sebelum diciptakannya, apalagi kita. Langit dan bumi tempat berpijak, kita belum diciptakan. Pena. Nah, kemudian Allah menciptakan pena, dikatakan tulislah. Kemudian pena menjawab, apa yang aku tulis? Kata Allah, tulislah setiap takdir yang makhluk yang akan aku ciptakan. Maka pena menulis. Kok penanya bisa berbicara dan bisa berbuat? Karena orang-orang yang itu bertanya. Bagi kita itu tidak aneh, ya. Karena kalau Allah memerintahkan sesuatu, cukup berkata jadi, maka jadilah. Termasuk pena, alat untuk menulis sesuatu. Yang kedua, dari surat Al-Qalam ini. Sebab nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi SAW adalah nikmat yang berupa pengangkatan menjadi Nabi, dan dengan wahyu Al-Quran itu bukannya beliau menjadi seorang yang sakit ingatan. Bahkan beliau akan mendapat pahala yang tidak ada putusnya. Nah, segelintir manusia didengar oleh Nabi mengatakan Nabi gila. Nah, Allah mengatakan ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nikmat apa? Nikmat apa? Nikmat Tuhanmu. Nikmat pengangkatan Nabi sebagai Rasul. Orang-orang mengatakan, oh Muhammad gila. Nah, Allah menegaskan ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Bukan orang gila. Yang ketiga, beliau akan tetap berbudi luhur dan perangai mulia karena petunjuk wahyu Al-Quran itu. Sebelumnya Nabi sudah berbudi luhur. Ya, sebelum diangkat menjadi Nabi, sudah berbudi luhur, terkenal dengan pengakuan masyarakat. Nah, Allah juga menegaskan di sini, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Akhlak yang mulia sebagai manusia, Jadi bertambah akhlaknya dengan penurunan ayat-ayat sampai Nabi wafat. Dikatakan kana khuluquhul Al-Qur'an. Adalah Rasulullah SAW adalah akhlaknya Al-Quran. Dikatakan oleh para sahabat Nabi sebagai Quran berjalan. Maksudnya sosok Nabi lewat Al-Quran itu menjadi akhlak penterjemahan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Nabi sebelum diangkat jadi Nabi sudah berakhlak mulia. Allah menegaskan ini. Kemudian Nabi bertambah akhlaknya. Bahkan kalau salah diluruskan oleh Allah. Ketika Nabi pernah salah, tapi dia maksum. Kenapa? Salahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pernah melengos apa itu? Berpaling dari orang yang datang kepadanya, orang buta. Nah, Nabi mengharapkan yang beriman dengan dakwanya orang pembesar-pembesar. Di sini pembesar banyak lagi dihadapkan oleh Nabi, datang orang buta, sangka minta petunjuk kepada Nabi. Nabi, kamu ganggu aja nih gitu. Nabi berpaling dari dia, tetap melayani pembesar. Anggapan Nabi, pembesar itu kalau masuk Islam kan banyak yang bisa digeret, banyak bisa diajak sama pembesar-pembesar itu. Maka Nabi secara kemanusiaan lebih berhajat kepada Islamnya pembesar-pembesar. Tapi Allah menegur langsung. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia bermuka masam dan berpaling
ketika datang kepadanya orang yang buta. Wa ma yudrika la'allahu zakkaka. Kamu tidak tahu yang datang itu berniat mensucikan diri. Oh ya, atau dia menginginkan peringatan sehingga peringatan itu bermanfaat bagi dia. Nah, Nabi dengan ditegur itu, Nabi menyadari sementara harapannya pembesar-pembesar. Kemudian Nabi menjadi pilihannya tidak boleh mengikuti perasaan dibandingkan mengikuti Allah. Mengedepankan perasaan Nabi tidak selamanya benar, terutama ketika dihadapkan pada fakta orang-orang ini, orang buta ini serius sungguh-sungguh. Adapun orang-orang gede itu belum tentu sungguh-sungguh. Nah, Nabi kemudian tidak lagi bersikap begitu. Setiap orang yang datang, siapapun dia, entah yang besar atau yang kecil, rakyat jelata atau pembesar, Nabi melayani. Begitu Rasulullah SAW. Beliau akan tetap berbudi luhur dan berperangai mulia karena petunjuk wahyu Al-Quran. Nah, itu keterangannya yang barusan kita bahas. Nabi sudah punya akhlak sebelum terus berkembang dengan akhlak Al-Quran. Beliau akan melihat sendiri, dan orang banyak pun akan melihat pula siapa-siapa di antara mereka yang kena fitnah, kena sakit ingatan dan tergoda oleh setan yang akan menyesatkan itu. Fatubsiru wa yubsiru. Kamu akan menyaksikan, sementara orang-orang juga akan menyaksikan. Dibuktikan siapa yang gila sebenarnya. Apakah Nabi, apakah orang-orang yang tidak mau beriman? Orang yang tidak mau beriman dikatakan dalam bahasa Qur'annya, orang tidak menggunakan akalnya. Yang tidak menggunakan akalnya kan orang gila. Nah, lebih parah lagi, orang gila masih mending. Orang gila nggak dikenakan hukuman oleh Allah. Orang akalnya ada di kepala tapi nggak menggunakannya. Itu gilanya lebih parah. Dia mendapatkan sanksi hukuman. Sementara orang gila kan nggak dapat sanksi hukuman. Nah, fatubsiru wa yubsiru. Bi ayyikumul maftun. Siapa yang terkena fitnah terhadap sebutan orang-orang gila. Nah, Tuhanmu lah yang lebih tahu siapa yang mendapatkan petunjuk dan siapa yang sesat. Yang keempat, Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya dan yang lurus. Dan siapa yang mendapat petunjuk di jalan yang lurus ini. Nah, terbukti Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang yang menuduh gila satu persatu, kalau tidak beriman, wafatnya mengerikan. Termasuk Abu Jahal nanti. Abu Jahal yang lebih dekat adalah Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Nabi SAW. Mengerikan meninggal. Yang kelima, oleh sebab itu janganlah Nabi mengikuti kemauan orang-orang yang mendustakannya. Orang yang mendustakan itu karena mereka mengharapkan supaya Nabi bersikap lemah lembut. Nanti mereka akan bersikap lemah lembut pula. Wadu lautudhinu fayudhinu. Mereka mengharapkan supaya kamu bersikap lembut, nanti mereka bersikap lemah lembut. Nah, ini sebagai bekal bagi Nabi Muhammad SAW dengan berdakwah menghadapi orang yang bermacam-macam. Tidak semuanya orang siap menerima dakwah. Ada yang siap dan menerima, ada yang siap tapi enggak menerima, ada yang
sebodoh toing, ada siap menghambatnya dengan kekerasan, dengan ocehan, dengan sebutan, bahkan sampai nanti ada yang siap membunuh Nabi, mengusir Nabi, sampai mereka mengerahkan peperangan kepada Nabi SAW. Ya, Nabi diajak perang, mulanya ketika belum diperintahkan oleh Allah tidak menjawab. Ketika sudah di Madinah, karena orang Quraisy lebih dahulu menantang Nabi, ya apa boleh buat, dilawan. Terjadilah perang Badar dan perang-perang yang lain berikutnya. Semuanya perang itu Nabi defensif, ya, tidak ofensif. Coba kita lihat peperangan yang dilakukan oleh Nabi. Ada sebanyak 77 peperangan. Banyak amat. Dalam waktu 10 tahun di Madinah. Berarti kira-kira setiap 3 bulan sekali perang. Gimana coba? Setiap 3 bulan sekali perang. Yang perang-perang besar, terutama Nabi pimpin sendiri, itu ada sekitar 12 peperangan. Yang lain Nabi mengutus utusan sahabat. Nabi sebagai pimpinan menjadikan Nabi disibukkan dengan perang. Tapi di sela-sela kesibukan itu luar biasa sebagai contoh. Makanya laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nanti kita bahas kenapa terjadi perang itu. Nah, rasanya ini tepat kalau dikatakan bahwa ayat-ayat ini turun di Mekah sesudah ayat Iqra. Intisari pelajaran yang terkandung di dalamnya jelas sebagai tongkat untuk menegakkan dan meneguhkan Nabi Muhammad SAW dalam menerima dan menyiarkan wahyu Allah, penguat ke dalam diri Nabi. Dalam menyiarkan wahyu kepada khalayak ramai, tentu akan ada yang mengatakan bahwa beliau sakit ingatan, gila dan sebagainya. Oleh karena itu beliau jangan sampai gentar, khawatir atau takut terhadap suara orang yang demikian itu. Dan selanjutnya beliau jangan sampai mengikuti kemauan dan keinginan mereka. Karena mereka itu memang mengharapkan supaya beliau bersikap lemah lembut, bermanis muka kepada mereka. Dan mereka pun ingin berlemah lembut dan bermanis muka kepada beliau. Nah, ini membicarakan Islam tetap dalam konteks kapanpun Islam akan ada petunjuk. Misalnya orang-orang yang bukan Islam berbagai cara untuk menjadikan Islam bersikap lunak. Ajaran tentang toleransi, bukankah itu menginginkan supaya Islam berlunak? Kalau sudah lunak, nanti mereka, kalau sudah satu, mereka minta 2, minta 3, minta 4, dan seterusnya. Sehingga Islam itu warnanya menurut keinginan mereka. Sebab kalau Islam teguh dengan pendiriannya, sampai berkata tidak kepada orang-orang kafir, mereka itu pasti kalah. Ya, orang Islam kan mati sebagai tujuan. Kalau orang kafir itu hidup sebagai tujuan, dia mana mau kalah, siap mati. Makanya mereka mau bersikap lunak. Kalau kamu bersikap lunak, kami juga lunak. Ya, seperti ya di Indonesia banyak contohnya.
kita yang sudah rela berkorban, ya, masih di pojok-pojok saja supaya mengakui keberadaan orang-orang kafir itu. Padahal umat Islam itu yang meneriakkan Allahu Akbar sampai penjajah terusir. Orang Islam yang punya jasa terhadap negeri ini. Sekarang bagaimana? Jadi kita yang dituduh sebagai radikal, pemahamannya fundamentalis. Padahal orang Islam itu tidak apa-apa. Begitu seterusnya, dakwah kalau dihadapkan kepada orang-orang yang tidak menerima wahyu, mereka maunya ditaklukkan. Tetapi itu kalau kita mayoritas. Kalau kita minoritas, biasanya yang minoritas itu ditindas. Banyak contoh. Karena kalau kita mayoritas, maka kamu harus bersikap lemah lembut, nanti kami akan bersikap lemah lembut. Begitu seterusnya. Ya, dengan perkataan lain, dalam menyiarkan wahyu ilahi di tengah-tengah masyarakat lama itu, Nabi SAW hendaknya bersikap tegak dan bertindak tegas terhadap orang-orang yang mendustakannya. Dan jangan sekali-kali menerima kompromi dari mereka. Nah, ini patokan. Kalau sudah menyampaikan wahyu apa adanya, tidak kompromi. Kalau wahyu ya, tapi kalau sosial, kalau yang kita diajak bersama-sama selama tidak bertentangan dengan wahyu, Islam nomor 1, menjalin persatuan, menjalin kebersamaan. Nah, surat Al-Qalam ini ayat 9 sebagai rambu-rambu ketika Nabi nantinya berdakwah. Kemudian turunnya surat Al-Muzammil. Ini pun turunnya cuma 1 sampai ayat 1 sampai ayat ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan. Isfa'u aw inqus minhu qalilan. Aw zid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'a wa huwa muqila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wa dzkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Rabbul masyriq wal maghrib la ilaha illa hu fattakhidhu wakila. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum ajran jamila. Wa dharni wal mukadzibina ulil na'mati wa mahhilhum qalila. 11 ayat. Hai orang-orang yang berselimut, hai orang yang berselimut, bangunlah dan sholatlah di malam hari, kecuali sedikit darinya, yaitu seperduanya, dan kurangi dari itu seperdua, itu sedikit, dan lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang benar. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk. Dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang banyak. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Dialah Tuhan Masyriq dan Maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka ambillah Dia sebagai pelindung
dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Dan biarkan aku bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar. Jadi Nabi dengan turunnya surat Al-Muzammil disuruh oleh Allah untuk sementara meninggalkan ocehan orang-orang yang didakwai, supaya Nabi sholat malam separuh malam jam berapa tuh? Jam 12. Lebih atau lebih kurang dari situ. Maksudnya boleh lebih dari sepertengah, boleh kurang dari seperempat. Ya, hadis yang sampai kepada kita, bangun di sepertiga akhir malam itu dengan diselingi kita istighfar. Karena Allah beralasan sholat malam itu bacaan ayat-ayatnya lebih berkesan. Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'an wa qila. Lebih berkesan. Kemudian sholat, baca Quran, dalam sholat mintalah kepada Allah, karena di siang hari kamu banyak urusan. Nah, dijadikan siang untuk istirahat, malam untuk istirahat, dan siang untuk cari maisha. Nah, di antara waktu yang digunakan untuk istirahat, bangunlah separuh atau sebagiannya di sepertiga akhir malam. Bersabarlah apa yang mereka ucapkan. Orang gila, tukang sihir, bersabarlah. Kemudian tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Maka Nabi setelah itu fokus menata diri sesuai dengan sholat malam. Sholatnya bagaimana tuh? Sholatnya kan belum diperintah seperti ini. Kita ada ruku, berdiri, ruku, sujud, dan tidak ada waktu-waktu. Nah, sebelum perintah syariat sholat, ya, yang diterima oleh Nabi SAW waktu Isra Mi'raj, Nabi sudah dapat bayangan orang yang sholat. Diperintahnya pada sholat sunat pagi dan petang saja. Adzan dulu. Silakan adzan. Ya, sedikit kita sambung. Intisari surat Al-Muzammil kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad diperintahkan Allah supaya melaksanakan sholat malam. Sholat pada waktu malam hari, separuh malam, atau kurang dari itu atau lebih. Dua, supaya beliau membaca ayat-ayat yang sudah diturunkan oleh Allah dengan perlahan, baik terang dan jelas. Nah, Nabi dengan turutnya Al-Muzammil sebagai bukti Nabi selalu mengulang-ulang. Nabi dari mana bisa hafal? Karena Allah sudah membukakan hati Muhammad supaya hafal. Ya. Ketika Allah menurunkan wahyu atas pribadi beliau dengan firman-firman-Nya yang berat serta sangat hebat, dengan kepayahan yang luar biasa. Yang keempat, sesungguhnya pada waktu malam itu lebih menundukkan atau lebih banyak meneguhkan hati dan lebih jelas bacaannya daripada waktu siang. Karena pada waktu siang itu kamu banyak urusan yang dikerjakan. 5. Beliau supaya menyebut nama Tuhan dan menghentikan semua urusan hanya untuk beribadah kepada Allah.
Tuhan yang memelihara dan mengatur segenap penjuru, baik sebelah timur maupun sebelah barat. Tidak ada Tuhan yang harus ditaati melainkan Dia. Oleh sebab itu, kepadanya jugalah hendaklah kamu serahkan urusan kamu seluruhnya. Nabi suruh pasrah kepada Allah. Nah, apabila mendengar suara orang yang mengejek, mencaci maki dan menghina diri beliau, supaya beliau bersabar, tahan dan jangan putus asa. Dalam hal itu, putuskan saja hubungan dengan mereka dengan cara yang baik. Ketujuh, orang-orang yang mendustakan dan tidak sudi percaya, hendaknya diserahkan saja kepada Allah. Karena mereka itu sedang mempunyai harta yang benda yang banyak. Sedangkan dalam kesenangan dan kemewahan hidup. Sedang dalam kesenangan dan kemewahan hidup. Dan tangguhkanlah dalam sebentar waktu, mereka akan hancur binasa. Nah, itu surat Al-Muzammil ayat 1-11. Menurut arti ayat-ayat itu rasanya tepat juga kalau dikatakan bahwa ayat-ayatnya diturunkan di Mekah sesudah turunnya surat Al-Qalam. Di antara intisari pelajaran yang terkandung dalam ayat itu jelasnya menunjukkan supaya Nabi Muhammad bertindak sabar atau tahan mendengar perkataan orang-orang yang tidak percaya. Dan supaya beliau memutuskan hubungan dengan mereka dengan cara yang baik. Mereka mendustakan seruan beliau karena mereka sedang membanggakan harta kekayaan mereka. Tengah diliputi oleh kesenangan dan kemewahan hidup. Tangguhkanlah mereka itu karena tidak akan lama mereka akan dibinasakan oleh Allah. Tampaknya ayat-ayat di atas dan ayat-ayat sebelumnya dalam surat Al-Qalam ditunjukkan sebagai pedoman Nabi, tetapi sesungguhnya tidaklah demikian. Selain untuk Nabi, juga untuk segenap umat beliau. Terutama yang tak siap sedia menyiarkan petunjuk agama. Yang pasti di segala tempat dan saat akan menghadapi rintangan dari orang-orang yang tidak percaya, sebagaimana yang dihadapi Nabi SAW di awal dakwahnya. Perlu dijelaskan bahwa keterangan para ulama tafsir yang menerangkan turunnya ayat ini sebagai ayat Iqra adalah sedikit berselisih yang telah kami uraikan. Tetapi jika diselidiki dan dipikirkan benar, tidaklah keterangan mereka itu berselisih. Karena menurut penyelidikan ayat-ayat yang tersebut diturunkan sesudah Iqra. Sudah itu wahyu terputus. Jadi pada waktu itu wahyu diturunkan kepada Nabi sudah ayat-ayat Al-Alaq, surat Al-Qalam, kemudian surat Al-Muzammil, kemudian surat Al-Mudaththir. Nah, terakhir saat turunnya surat Al-Duha. Nah, setelah turun Al-Mudaththir ya, dari Iqra, kemudian Al-Qalam, kemudian Al-Muzammil, kemudian Al-Mudaththir, wahyu Nabi terhenti lagi. Wahyu terhenti lagi. Sehingga Nabi beranggapan bahwa Allah marah kepadanya. Nabi merenung dan berharap Jibril segera datang. Malaikat Jibril segera datang. Termasuk Siti Khadijah mengatakan, mungkin Tuhanmu telah marah kepadamu. Karena dia mengetahui kekuatanmu. Kekuatan Nabi dalam menghadapi orang-orang musyrik, menjadikan dirinya ya gimana nih, semacam nggak ada dorongan menghadapi umatnya yang mendustakan beliau, apalagi diingat pendapatnya orang, apakah akan diusir oleh kaum sendiri? Tidak ada orang yang menerima wahyu seperti yang kamu terima kecuali kamu akan membantah, bahkan mengusir kamu. Nah, ketika Khadijah mengatakan mungkin Tuhanmu sudah membenci kamu karena ketakutan kamu, maka datanglah Jibril dengan menyampaikan wahyu darinya yang bunyinya wadduha wal laili idza saja
ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. 3 ayat. 3 ayat. Demi waktu matahari sepenggalan dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Dengan turun ini, maka Nabi menjadi lega karena Allah tidak meninggalkan dia dan tidak benci kepada Nabi. Nah, dengan begitu lenyaplah rasa kekhawatiran dan ketakutan yang ada dalam hati Nabi SAW. Demikian pula yang ada dalam hati sanubari Khadijah, karena dengan ayat ini jelas dinyatakan bahwa Tuhan tidak meninggalkan beliau dan tidak pula marah kepada beliau. Nabi hatinya besar lagi untuk menerima wahyu-wahyu berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kemudian setelah ini Nabi jadi semangat untuk berdakwah yang lebih luas lagi. Mulanya kan dakwah kepada orang serumahnya saja. Kemudian teman-temannya, kerabat-kerabatnya yang dekat sampai yang jauh. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang saya sampaikan. Lebih kurang maaf. Aku qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.